iQOO Neo 10 adalah smartphone dari iQOO yang dijual di harga 5 jutaan. Apakah HP ini semenarik itu? Dan apakah HP ini banyak isunya? Mari kita lakukan review dari iQOO Neo 10 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu merupakan prosesor Snapdragon 8S Gen 4, kemudian RAM 8GB untuk varian yang kita uji, storage 256GB bertipe UFS. Jadi, mari kita lakukan review dari iQOO Neo 10 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performanya terlebih dahulu. Jujur secara performa sebenarnya chipset Snapdragon 8S Gen 4 ini sudah terkencang di kelas harga 5 jutaan guys. Ini menurut kita sudah luar biasa banget. Secara powerful banget. Bahkan kita menemukan bahwa memang isu pertama waktu kita pertama kali beli HP ini di mana dia dapat skor Antutu 1,6 juta padahal klaimnya 2 jutaan lebih. Tapi ada update habis itu yang bisa membuat performance dari HP ini bisa tembus hingga Antutunya 2 juta kecil. Kemudian dia juga punya isu dari sisi manajemen panasnya. Dimana kalau kita penggunaan harian itu kadang-kadang terasa hangat guys. Jadi itu kita kurang tahu apakah sistem coolingnya tidak bekerja dengan maksimal. Dan itu juga ada update softwarenya untuk memperbaiki isu itu. Dan kita bisa menemukan bahwa banyak isu di awal-awal batch produksi ternyata. Dan itu masalah software yang bisa diperbaiki oleh iQOO. Dan semoga tidak ada masalah-masalah ke depannya dan semakin diperbaiki oleh iQOO. Tapi secara performa sendiri, HP ini melakukan skor Antutu sekitar 1,6 juta waktu awalnya, tapi menjadi 2.080.000-an. Kemudian kalian juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming. Kita disclaimer terlebih dahulu. Kita main di suhu ruang ber-AC di suhu 24-25 derajat Celcius. Kemudian kita pakai WiFi untuk benchmarking dari gamingnya. Jadi mari kita bahas soal gamingnya. Game pertama yang akan kita coba game Mobile Legends. Dia kebuka setting ultra, frame rate ultra, dapat di 119,8 fps. Kemudian game PUBG Mobile, setting smooth, frame rate extreme plus, dapat di 87,7 fps. Kemudian game Call of Duty Mobile dengan setting low, frame rate ultra, dapat rata-rata di 118,2 fps. Game Free Fire dengan setting ultra, frame rate high, dapat rata-rata di 59,7 fps. Game HOK Mobile dengan setting ultra, frame rate max, dapat rata-rata di 119,9 fps. Game FC Mobile dengan setting ultra, frame rate very high, dapat rata-rata di 75,5 fps karena nggak stabil ya guys. Kemudian game Genshin Impact dengan setting highest, frame rate 60, dapat rata-rata di 54,9 fps. Agak throttling dan panas ya guys. Kemudian dari sisi fitur gaming sendiri ada bypass charging juga untuk gaming di HP ini. Overall sebenarnya performance sebenarnya sudah tidak akan mengecewakan kalian, tapi manajemen panasnya memang masih kurang optimal kalau dipakai buat gaming. Saran kita tetap pakai cooler kalau misalnya kalian mau stabil yang lebih dingin lagi, karena menurut kita sebenarnya FPS-nya termasuk lumayan stabil meskipun ada beberapa game yang kurang stabil. Tapi kalau kalian pakai cooler itu akan jauh lebih stabil untuk gamingnya ya guys. Lanjut dari sisi kamera, HP ini punya kamera utama 50 megapiksel plus optical image stabilization, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 32 megapiksel. Secara kualitas foto termasuk oke-oke saja untuk sebuah HP gaming, dan dynamic ratio juga termasuk bagus untuk sehari-hari. Warnanya juga oke selama cahayanya memadai. Kamera ultrawide juga termasuk oke dan usable kalau selama cahayanya memadai. Untuk video sendiri, HP ini punya kamera yang bisa merekam hingga 4K 60 baik kamera depan maupun kamera belakang. Stabilisasinya juga bisa aktif waktu perekaman video. Hanya untuk ultrawide dia maksimal di 1080p 30 fps. Lanjut dari sisi layar, HP ini pakai layar 6,78 inch AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate 144Hz, bisa nonton YouTube hingga 4K 60 HDR. Wideband sudah L1, ada perlindungan shield glass dan di bawah matahari masih tergolong cukup tenang ya guys dan masih oke ya guys. Kemudian dari sisi speaker, HP ini bukan dual speaker yang suaranya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut dari sisi baterai, HP ini punya baterai yang badak banget 7000 mAh yang bisa banget dipakai seharian penuh tergantung intensitas penggunaan kalian ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, HP ini sebenarnya dapat charger 100 watt tapi sudah support 120 watt fast charging yang butuh waktu sekitar 35 menit untuk full charge ya guys. Ini ngebut parah sih guys. Lanjut dari sisi security sendiri sudah ada under display fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Kemudian untuk sisi desain menurut kita ini termasuk desainnya termasuk oke untuk sebuah HP gaming, minimalis, nggak terlalu kesan gaming banget, jadi masih looks profesional juga ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini sudah slot SIM card dual SIM card tanpa micro SD slot juga tanpa dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya sudah mendukung. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP65, punya military grade, punya inframerah, support USB OTG, tidak ada jack 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio.
Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan sehari-hari ya guys. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software 3 kali update OS dan 4 tahun security yang dimulai dari Android 15. Kemudian untuk fitur AI juga tersedia seperti object eraser yang wajar untuk kelas harganya. Lanjut dari sisi fitur haptic feedback juga tergolong lumayan guys untuk kelas harganya. Tidak bisa dikatakan sebagai haptic feedback HP murah, tapi juga termasuk mid-range yang kelas bawah ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk menarik banget buat kalian yang incar performance ready dengan harga yang cukup terjangkau di 5 jutaan. Menurut kita ini adalah salah satu HP yang terkencang yang dikeluarkan oleh iQOO di harga 5 jutaan ya guys. Dan ini kita apresiasi iQOO bahwa seri ini masuk ke Indonesia. Dan itu adalah pendapat kita, dari kita, bisa jadi berbeda dan pendapat kalian tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau kalian tertarik beli HP ini, jangan lupa cek link atau keranjangku ya guys yang ada di video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!